Fathah bentuknya seperti ini, tempatnya di atas huruf ini. Tempatnya di atas huruf ini. Tempatnya di atas huruf. Dan cara membaca fathah harus berbunyi A. Kasro bentuknya seperti ini, sama dengan fathah bentuknya seperti ini. Tapi yang membedakan kalau fathah di atas huruf, tapi kalau kasro di bawah huruf. Di bawah huruf ini, di bawah huruf semua. Kalau kasro, cara membaca kasro harus berbunyi I. Dhamma, kalau dhamma bentuknya seperti angka 9, beda dengan fathah dan kasro. Kalau fathah dengan kasro itu sama bentuknya, sama seperti garis memanjang. Tapi kalau dhamma bentuknya seperti angka 9, tempatnya di atas huruf seperti ini. Ini seperti angka 9 di atas huruf. Cara membaca dhamma harus berbunyi U. Fathah harus berbunyi A di atas huruf. Kasro harus berbunyi I di bawah huruf. Dhamma harus berbunyi U di atas huruf seperti angka 9. Kita mulai. A, ba, ta. A, ba, ta. Pasti ada A-nya semua. Ini. Ada A-nya semua. Juga sama dengan ini. Ta, ba, a. Ada A-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat ILEC yang beriman dan pencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama belajar Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar cara mengharokati huruf-huruf hijaiyah, dimana dengan harokat fathah, dengan harokat kasro maupun harokat dhamma. Ini adalah episode rangkuman dari video-video saya yang sebelumnya tentang mengharokati huruf-huruf hijaiyah dengan harokat fathah, harokat kasro maupun harokat dhamma. Ingat, ini adalah rangkuman video-video saya yang sebelumnya. Apabila kalian menonton video ini secara full, berarti otomatis kalian sudah menonton video-video saya yang sebelumnya dalam keseluruhan. Sebelum memulai, marilah terlebih dahulu untuk mengambil wudhu, dan jangan lupa untuk selalu membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Di video saya yang sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang harokat. Apa itu harokat? Harokat itu adalah gandengan dari huruf. Gandengan dari huruf. Ketika ada harokat, maka huruf itu bisa dibaca. Maka huruf itu bisa dibaca. Seumpama tidak ada harokat, maka huruf tersebut tidak bisa dibaca, kecuali dalam kitab kuning atau kitab gundul. Kalau dalam Al-Quran, ini adalah harokat. Ini adalah harokat. Dalam tulisan Arab, ini adalah harokat. Harokat itu banyak. Ada fathah, ada kasro, ada dhamma, nanti ada sukun yang seperti ini, ada tanwin seperti ini, tanwin fathah, tanwin kasro maupun tanwin dhamma. Banyak macamnya kalau harokat. Ini harokat ini seperti ini. A, I, U, E, O. Dalam abjad disebut A, I, U, E, O. Kalau dalam abjad diingat harokat seperti A, I, U, E, O. Namun kalau dalam Arab ini disebut harokat A, I, U, E, O, itu adalah harokat. Diingat. Kalau dhamma, kita mulai yang fathah dulu, bukan dhamma. Kalau fathah di atas huruf seperti ini sama saja cara membacanya harus dibaca A. Fathah di atas huruf bentuknya seperti ini cara membacanya harus dibaca A. Harus ada A-nya. Entah itu A, ba, ta, sa, ja, seperti itu. Ini A, ba,
ta, sa, seperti ini. Seperti ini. Sa, ini. Pasti ada a-nya kan? Ada a-nya, ada a-nya, ada a-nya. Itulah kalau fathah. Kalau kasroh kita persingkat. Kalau kasroh di bawah huruf, bentuknya di bawah huruf seperti ini. Di bawah huruf. Ini fathah tadi yang di atas huruf. Ini kasroh yang di bawah huruf. Kalau kasroh, cara membacanya bukan a lagi, berarti sama dengan i. Kalau fathah, cara membacanya seperti berbunyi a, harus ada a-nya. Kalau kasroh, harus berbunyi i di bawah huruf, bentuknya seperti harokat fathah. Contoh untuk yang fathah seperti ini, seumpama ba, ini adalah harokat fathah. Ini yang hitam ini adalah harokat yang hitam. Yang merah ini adalah huruf ba. Cara menulisnya ba seperti ini, ba. Ini ada a-nya, fathah kan? Ada a-nya di atas huruf seperti garis memanjang, ada a-nya. Itulah ba. Cara membacanya harus dibaca ba, harus ada a-nya, ba. Tapi kalau kasroh di bawah huruf, seumpama seperti ini, di bawah huruf bi. Cara membacanya bi. Kalau fathah dibaca ba, tapi kalau kasroh harus ada i-nya, dibaca apa? Bi. Ini ada i-nya, bi. Terus selanjutnya untuk yang dhamma di atas huruf seperti angka 9. Diingat, dhamma di atas huruf seperti angka 9. Bentuknya seperti angka 9. Cara membaca dhamma yaitu harus berbunyi u. Diingat, harus berbunyi u. Contoh di sini ya. Contoh yang awalnya ba, ketika harokat di atas huruf fathah harus berbunyi a, ba. Kalau kasroh di bawah huruf bentuknya seperti garis ini, sama dengan fathah, bentuknya di bawah garis, namun yang membedakan cuma letaknya. Kalau fathah di atas huruf, kalau kasroh di bawah huruf. Kalau fathah dibaca a, kalau kasroh dibaca i. Tapi kalau dhamma yang awalnya ba menjadi bi, kalau dhamma seperti ini, di atas huruf namun bentuknya seperti angka 9. Cara membacanya bu, harus ada u-nya, bu. Berarti kalau harokat dalam Arab adanya cuma a, i, u. A, i, u. Kalau harokat a, i, u. Tapi kalau huruf abjad a, i, u, e, o. A, i, u, e, o. Kalau huruf abjad seperti ini. Kalau huruf Arab cuma adanya a, i, u. Harokatnya cuma a, i, u. Seperti itu. Kita mulai langsung di praktek huruf hijaiyah. Kita mulai. Kita dulu. Ini. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ini adalah rangkuman dari video-video saya yang sebelumnya. Apabila kalian menonton video ini secara full, berarti otomatis kalian sudah menonton video saya yang sampai 12 ini. 12 video. Ini. Kami membahas tentang huruf alif, ba, ta. Alif, ba, ta. Kita harokati dengan harokat fathah, harokat kasroh, maupun harokat dhamma. Diingat, harokat fathah, harokat kasroh, maupun harokat dhamma. Fathah bentuknya seperti ini harus diingat. Fathah bentuknya seperti ini, tempatnya di atas huruf ini. Tempatnya di atas huruf ini. Tempatnya di atas huruf. Dan cara membaca fathah harus berbunyi a. Kasroh bentuknya seperti ini, sama dengan fathah bentuknya seperti ini. Tapi yang membedakan kalau fathah di atas huruf, tapi kalau kasroh di bawah huruf. Di bawah huruf ini, di bawah huruf semua. Kalau kasroh. Cara membaca kasroh harus berbunyi i. Dhamma. Kalau dhamma bentuknya seperti angka 9, beda dengan fathah.
dan kasro. Kalau fathah dengan kasro itu sama bentuknya, sama seperti garis memanjang. Tapi kalau dhamma bentuknya seperti angka 9, tempatnya di atas huruf seperti ini. Ini seperti angka 9 di atas huruf. Cara membaca dhamma harus berbunyi U. Fathah harus berbunyi A di atas huruf. Kasro harus berbunyi I di bawah huruf. Dhamma harus berbunyi U di atas huruf seperti angka 9. Kita mulai. A, ba, ta. A, ba, ta. Pasti ada A-nya semua. Ini. Ada A-nya semua. Juga sama dengan ini. Ta, ba, a. Ada A-nya. Ini. Ada A-nya. Ada A-nya semua. Itulah fathah. Kasro. I, bi, ti. Ada I-nya semua. I, bi, ti. I, bi, ti. Bi, ti, i. Ini. Ada I-nya semua. Terus selanjutnya untuk yang dhamma yang harus berbunyi U. U, bu, tu. U, bu, tu. Ada U-nya semua ini. Ini yang di bawah. Tu, ubu. Tu, ubu. Ada U-nya semua. Mengapa harus ada U-nya? Karena dhamma memang harus berbunyi U. Mengapa ini harus berbunyi I? Karena memang kasro mewajibkan harus berbunyi I. Kalau fathah, mengapa harus berbunyi A? Sama, karena fathah wajib harus berbunyi A. Ini di satu. Sekarang yang dua. Yang dua. Tadi A, bata. Sekarang sa, ja, ha. Untuk dua, pemula dua. Fathah harus berbunyi A. Sa, ja, ha. Pasti ada A-nya. Pasti ada A-nya. Harus berbunyi A kalau fathah. Kalau fathah harus berbunyi A. Ja. Ini dibaca ja. Ada A-nya. Ini dibaca ha. Ada A-nya. Sa. Ada A-nya. Harus ada A-nya di kolom fathah. Selanjutnya di kasro harus ada I-nya. Kalau kasro diingat harus ada I-nya. Fi. Ini dibaca fi di bawah huruf fi. Ada I-nya. Ji. Ada I-nya. Ini kan. Hi. Ada I-nya. Sama ini. Hi di bawah huruf. Ada I-nya. Fi. Ada I-nya. Ji. Juga ada I-nya. Itulah kasro harus ada I-nya yang di bawah huruf. Terus kami menghimbau bagi kalian yang ingin benar-benar belajar membaca Al-Quran dengan cara cepat, dengan cara super cepat, silahkan kami menyarankan untuk gabung dengan menjadi member kami dengan cara klik tombol gabung di bawah ini. Di bawah ini, klik tombol gabung di bawah ini. Karena kalau kalian menjadi member kami, kalian akan mendapatkan banyak keuntungan. Salah satunya akan mendapatkan video khusus dari kami yang hanya bisa diakses dan hanya bisa ditonton oleh kalian yang sudah bergabung. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan seputar pelajaran, seputar cara ngaji atau cara membaca Al-Quran, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di sana. Karena di sana sudah disediakan ada kolom komentar khusus. Diingat, ada kolom komentar khusus bagi kalian yang sudah bergabung dengan channel kami. Silahkan jangan lupa klik tombol gabung di bawah ini. Diingat, di bawah huruf harus ada I-nya. Kalau di atas huruf harus ada A-nya. Itulah fathah. Terus dhamma yang berbentuk huruf 9 dibaca U. Ini fu harus ada U-nya. Du harus ada U-nya semua ini. Hu harus ada U-nya. Itulah dhamma, fathah dan kasro. Fathah, kasro maupun dhamma. Terus selanjutnya yang nomor 3. Pemula 3. Ini. Kalau huruf kho ini beda. Kalau huruf kho ini beda memang dengan huruf-huruf lain. Kalau kho diharokati fathah tidak berbunyi ha, namun berbunyi kho.
Kalau ini tidak usah dibahas, nanti ada di akhir video. Berkumpul dengan huruf-huruf lain ketika diharokati fathah tidak berbunyi A namun berbunyi O. Ada huruf-huruf lain nanti. Itu ada di akhir video nanti. Da ini diharokati atas. Diharokati atas bentuknya seperti ini, dibaca fathah berarti harus berbunyi A. Dibaca da. Terus untuk mempersingkat ini yang awalnya dibaca da saya rubah ke kasroh harus berbunyi I, yang di bawah huruf berarti dibaca apa? Di. Dibaca di. Di. Saya rubah yang awalnya da menjadi di, saya rubah lagi ke dhamma. Ke dhamma harus berbunyi U. Yang awalnya da menjadi di kasroh, di dhamma harus menjadi apa? Du. Itulah perbedaannya antara fathah, kasroh, dan dhamma. Fathah A, kasroh I, dhamma U. A, I, U. Seperti itu. Terus selanjutnya untuk yang empat, pemula 4, fathah. Fathah harus berbunyi A, sama seperti yang tadi. Fathah harus berbunyi A, kasroh harus berbunyi I, dhamma harus berbunyi U. Kita mulai dari huruf ini yang simple. Sa. Ini dibaca apa? Sa. Ketika fathah harus berbunyi A. Tulisannya kan seperti ini. Sa, ada A-nya kan? Ada A-nya. Sa. Fathah di atas huruf bentuknya seperti garis memanjang, maka dibaca sa, harus ada A-nya. Sa. Saya rubah yang awalnya fathah di atas huruf, saya rubah ke kasroh yang di bawah huruf ini. Yang di bawah huruf saya rubah, yang awalnya sa saya rubah ke kasroh harus menjadi I, berarti dibaca si. Ini si di bawah huruf kan, si. Sa, si. Itulah perbedaannya antara fathah dengan kasroh. Saya rubah lagi yang awalnya sa menjadi si, saya rubah lagi ke dhamma. Yang di atas huruf seperti angka 9 saya rubah menjadi apa? Su, harus berbunyi U kalau dhamma. Su. Terus selanjutnya nih untuk pemula 5 ini sya. Ambil yang simple, ini tidak usah dibahas karena ini berkumpul dengan huruf-huruf ketika diharokati fathah tidak berbunyi A namun berbunyi O. Nanti ada 7 huruf di akhir video. Ini sya, tulisannya kan seperti ini, sya. Ada A-nya kan? Seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau fathah harus ada A-nya. Di atas huruf harus ada A-nya. Sya. Itulah fathah, harus berbunyi A seperti garis memanjang di atas huruf. Saya rubah ke kasroh yang di bawah huruf ini. Saya rubah ke kasroh di bawah huruf. Yang awalnya sya harus berbunyi I. Yang awalnya sya menjadi apa ketika di bawah huruf? Menjadi apa? Shi. Ini ada I-nya. Sama kan? Ada I-nya. Shi. Saya rubah lagi yang awalnya sya menjadi shi. Saya rubah ke dhamma harus berbunyi U. Yang di atas huruf seperti angka 9 harus berbunyi U. Menjadi apa? Ini. Dhamma. Menjadi apa? Shu. Harus ada U-nya. Terus selanjutnya untuk yang nomor 6. Ini untuk yang fathah, ini huruf yang 2 ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang 2 ini berkumpul dengan huruf yang 7 nanti berbunyi O. Ketika diharokati fathah tidak berbunyi A namun berbunyi O. Kita mulai dari yang ini.
untuk yang fathah ya. Tapi kalau untuk yang kasrah, untuk yang dhamma tidak ada masalah. Yang ini cuma di harokat fathah. Yang awalnya dibaca a harus ada a-nya. A, bukan a, tapi a. Di fathah, di harokat fathah di atas huruf seperti garis memanjang dibaca a. Saya rubah yang awalnya a di bawah huruf. Saya rubah menjadi apa? I, harus ada i-nya. I, awalnya a menjadi apa? I. Saya rubah lagi ke atas huruf seperti huruf angka 9 yang awalnya a menjadi i menjadi au. Ini au. Nomor 6. Nomor 7. Nomor 7 entar dulu. Ini. Nomor 7, maaf. Untuk nomor 7 fathah. Ini fa. Ini sama, berkumpul nanti dengan huruf ketujuh. Ini sama. Fa ketika diharokati fathah. Tapi kalau ketika diharokati kasroh, saya rubah ke kasroh, bukan fa lagi. Kalau fa ini ada a-nya kan? Fa ada a-nya. Tapi saya rubah ke kasroh. Yang awalnya fa harus ada a-nya, berarti berbunyi apa? Kalau di kasroh harus berbunyi i. Dibaca apa? Fi. Harus ada i-nya. Fi. Kasroh ada i-nya, fathah ada a-nya. Saya rubah lagi ke dhamma. Saya rubah lagi ke dhamma yang awalnya fa di fathah harus ada a-nya. Saya rubah ke kasroh di bawah huruf menjadi fi harus ada i-nya. Saya rubah lagi ke dhamma di atas huruf harus ada u-nya. Menjadi apa? Fu. Harus ada u-nya ini, ada u-nya. Fu seperti angka 9 berarti dibaca fu. Diingat harus dibaca fu. Kalau ini tidak ada masalah, huruf ini ghain, gha sama o. Di fathah cuma yang ada masalah, bukan ada masalah sih. Kalau di fathah harus berbunyi o, ini harus berbunyi gha. Tapi kalau di kasroh maupun dhamma sama dengan yang lain, harus berbunyi i, harus berbunyi u. Tapi kalau di fathah harus berbunyi o atau harus berbunyi e. Gha atau o, seperti itu. Yang 8. Kaf, lam, dan mim. Kaf, lam, dan mim. Untuk pemula 8. Ini untuk yang fathah. Diharokati la. Diharokati berbunyi la. Harus ada a-nya. Harus ada a-nya. Fathah. Kalau fathah di atas huruf seperti garis memanjang. Seperti garis memanjang ini harus ada a-nya. Cara membacanya harus ada a-nya. La. Kalau tulisannya seperti ini berarti harus ada a-nya. La. Harus dibaca a. Harus ada a-nya. Dibaca apa? La. Saya rubah yang awalnya di atas huruf harokatnya, saya rubah ke bawah huruf ini. Saya rubah ke bawah huruf ini. Ini hurufnya, ini harokatnya. Saya rubah ke bawah huruf yang awalnya la berbunyi a, saya rubah ke bawah huruf kasroh menjadi i. Berarti yang awalnya la menjadi apa? Ini li. Ini dibaca ini li. Berarti ini dibaca apa? Yang ini dibaca li, harus ada i-nya. Saya rubah lagi ke dhamma. Yang awalnya la di fathah harus berbunyi a. Di kasroh li harus berbunyi i, yang di bawah huruf ini harus berbunyi i, dibaca li. Ketika saya rubah lagi ke atas dhamma, ke atas huruf maksudnya, lu harus berbunyi u. Ini berarti dibaca apa? Lu, harus ada u-nya. Terus selanjutnya yang 9. Untuk 9, pemula 9 ini
yang pemula 9, fathah. Seumpama na, ini contoh yang simpel, na. Ketika diharokati di atas huruf, harokat fathah di atas huruf seperti garis ini, harus dibaca na, harus ada a-nya. Ini kan, na, harus ada a-nya. Mengapa harus ada a-nya? Karena harokatnya di atas huruf. Ini kan di atas huruf, ini hurufnya, ini harokatnya kan di atas huruf. Dibaca na, harus ada a-nya. Saya rubah yang awalnya fathah harus ada a-nya, dibaca na. Saya rubah ke kasroh, harus ada i-nya. Kalau kasroh harus ada i-nya. Yang awalnya na menjadi ini, ni, harus ada i-nya. Ni, ini kan di dua huruf, ini hurufnya, ini harokatnya. Saya rubah lagi, yang awalnya na menjadi ni, saya rubah ke atas huruf seperti angka 9 ini. Seperti angka 9 di atas huruf yang awalnya na menjadi ni, ketika di dhamma harus berbunyi u menjadi apa? Nu. Ini menjadi nu. Simple. Terus selanjutnya untuk ini, maaf ya, untuk ini silahkan dikerjakan di kolom komentar. Ini dibaca apa? Dibaca ba, bi, atau bu? Ini sama. Apa dibaca ta, ti, apa tu? Ini sama. Apa dibaca sa, fi, ataupun fu? Terus sama ini. Ada 3 kolom. Terus selanjutnya yang nomor 10 untuk pemula 10. Pemula 10. Ini adalah huruf terakhir. Ini adalah huruf terakhir dari huruf-huruf hijaiyah. Diingat, ini adalah huruf terakhir. Seumpama ini ya. Kalau a sudah biasa kan? Ya. Yang titik 2 di bawah huruf ya. Saya harokati atas huruf. Harokati atas huruf. Di atas huruf harus berbunyi a. Ya. Ya. Mengapa dibaca ya? Karena ini fathah. Harokatnya di atas huruf seperti garis memanjangi. Di atas huruf ini anggap huruf. Ini fathah. Ini huruf, ini fathah. Di atas huruf kan harus ada a-nya. Dibaca apa? Ya. Di fathah. Tapi saya rubah ke kasroh yang di bawah huruf ini. Di bawah huruf. Ini di atas huruf. Ini di bawah huruf. Ini hurufnya. Ini kasroh. Di bawah huruf harus berbunyi i. Fathah di atas huruf berbunyi a. Kasroh di bawah huruf berbunyi i. Berarti yang awalnya ya menjadi apa? Menjadi yi. Ambuni. Menjadi apa? Menjadi yi. Terus saya rubah lagi ke dhamma yang di atas huruf ini. Saya rubah lagi ke dhamma yang di atas huruf seperti angka 9 ini. Ke dhamma di atas huruf seperti angka 9 yang awalnya ya menjadi yi. Sekarang di dhamma harus berbunyi u. Berbunyi u, diingat kalau dhamma seperti angka 9 harus berbunyi u. Menjadi apa? Yu. Yu, ada u-nya. Ini ada u-nya. Simple kan? Terus selanjutnya. Nah, ini yang terakhir yang dimaksud saya. Inilah ketujuh huruf yang ketika diharokati fathah seperti ini, saya harokati fathah semua. Saya harokati fathah semua. Tidak berbunyi a, namun berbunyi o. Ketujuh huruf ini kha, ra, so, do, to, zo, ko. Ketujuh huruf ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketika diharokati fathah tidak berbunyi a, tidak berbunyi a. Ingat, tidak berbunyi a, namun berbunyi o. Ketika diharokati fathah, harokat di atas huruf seperti garis memanjang ini tidak berbunyi a, namun berbunyi o. Diingat. Contoh, to, bukan ta. Kalau ta seperti ini, ta di atas huruf, ta. Ini to. Ini cara membacanya harus berbunyi o. Ketika harokat fathah maksudnya. Ketika ketujuh huruf ini diharokati kasroh ataupun dhamma, diingat, kasroh ataupun dhamma sama dengan yang lain.
harus berbunyi i. Ini semuanya ini harus berbunyi i ketika kasroh di bawah huruf, harus berbunyi i. Bagaimana kalau diharokati dhamma yang di atas huruf seperti angka 9? Sama, harus berbunyi u, tidak ada bedanya. Cuma yang membedakan ketika diharokati fathah di atas huruf ketika ini. Ketika harokat fathah di atas huruf seperti garis yang panjang, itu cuma yang membedakan. Biasanya akan berbunyi a. Ini berbunyi o ketujuh huruf ini. To, ho, so, ro, pasti ada o-nya semua. Do, ini ada o-nya, harus ada o-nya. O, ada o-nya. Zo, ada o-nya. Sama dengan ini. Do, ada o-nya. Zo, ada o-nya. O, ada o-nya. Fathah. Ho, ada o-nya. Fathah juga. To, ada o-nya. Ro, ini kan fathah. Fathah. Pasti dibaca o. Ro, bukan dibaca ini. Bukan dibaca ra, tapi dibaca apa? Ro. Diingat ketujuh huruf ini. Ro. Cara membacanya seperti ini. Ro, bukan ra. Terus yang terakhir, so. Ada o-nya. Bukan dibaca seperti ini. Sa. Itu salah, tapi dibaca apa? So. Karena ini sudah berkumpul dalam huruf yang ketujuh ini. Ho, ro, so, do, to, zo, ko. Diingat, kalau huruf ini diharokati fathah tidak berbunyi a. Beda dengan yang lain. Diingat, poinnya kalau diharokati fathah. Poinnya kalau diharokati fathah tidak berbunyi a, namun berbunyi o. Tapi kalau diharokati kasroh di bawah huruf ataupun dhamma di atas huruf seperti angka 9, sama, harus berbunyi i kalau kasroh, kalau dhamma harus berbunyi u, sama dengan huruf-huruf yang lain. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat, semoga barokah. Apabila ada kritik dan saran, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Apabila channel kami atau video kami kali ini dianggap bermanfaat bagi kalian, lebih-lebih bagi umat Islam, silahkan jangan lupa untuk selalu dukung channel dakwah kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat ILEC yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.